Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alvina Finka Madani. Di sini saya akan mengerjakan modul RMA dan juga pembiayaan pesanan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Lab Komputer Akuntansi 2. Nah, untuk yang pertama itu ada transaksi 1. Transaksi 1 ini perbaikan produk tanpa garansi. Pada tanggal 4 Januari 2010, perusahaan menerima aset Samsung AS09XAN dari Bapak Denny Wijaya untuk diperbaiki. Bapak Denny mengeluhkan bahwa produknya tersebut tidak dingin. Kemungkinan karena masalah filternya, perusahaan memperkirakan produk ini akan selesai diperbaiki dalam waktu kurang lebih 3 hari dari tanggal klaim. Nah, untuk petunjuk transaksinya, yang pertama yaitu klik activities, setelah itu klik RMA, kemudian klik New RMA. Setelah itu, isikan nomor transaksi pada RMA nomor. RMA step 10001. Setelah itu, isikan tanggal klaimnya pada claim date. 04/01/2010. Setelah itu isikan pada as fixed date-nya 7 Januari 2010. 07/01/2010. Pilih produk AC Samsung AS09XAN pada field item nomor. AC Samsung AS09XAN. Setelah itu, isikan nama dan alamat pelanggan pada field ship to. Ini kita isikan Denny Wijaya, Surabaya 154, blok 10, Jakarta. Setelah itu isikan nomor handphonenya pada field phone number. Itu 56877342. Isikan keterangan permasalahan pada problem description. Ini diisikan tidak dingin. Tidak dingin, kemungkinan masalah di reyon. Selesai. Kalau sudah, klik save and close. Itu untuk transaksi yang pertama. Kita lanjut untuk transaksi yang kedua, yaitu pesanan custom dari pelanggan. Ini terjadi pada tanggal 5 Januari 2010, yaitu Bapak Budi Sutomo mengajukan permintaan kontrak kerja untuk dekorasi rumah barunya. Nah, kontrak kerjanya itu senilai 65 juta. Langsung saja untuk ke langkah transaksinya. Yang pertama yaitu klik menu activities, klik job costing, lalu klik job costing, dan isikan nomor transaksi pembiayaan pesanan pada batch nomor. Ini diisikan JC10001. Kemudian isikan tanggal transaksi pada field date-nya. 5 Januari 2010. 05/01/2010. Kemudian
Pilih akun penampung selama proses pengerjaan pesanan dengan akun persediaan dalam proses pada job cost account. Ini kita pilih persediaan dalam proses. Setelah itu, isikan keterangan transaksi dengan dekorasi nomor beberapa LT pada field description. Ini kita isikan dekorasi rumah Bapak di Sutomo. Nah, kalau sudah, kita isikan produk yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan dekorasi Bapak Uji Sutomo pada tab item. Ini kita masukkan semua produknya. Yang pertama, semen Holcim. Yang pertama, semen Holcim. Semen Holcim 50. Ini kuantitinya sebanyak 7. Dan satuannya produk yang kedua yaitu pasir biasa. Kita cari satu-satu. Pasir biasa, untuk kuantitasnya kita isikan 5. Setelah itu, cat in Mobilec 20. Cat in Mobilec 20. Cat in Mobilec 20. Oke. Ini sebanyak 6. Kuantitinya kita isi 6. Setelah itu, cat kayu dulak. Cat kayu dulak itu kuantitasnya 3. Setelah cat kayu dulak, kita isikan AC Panasonic. AC Panasonic kuantitasnya itu 3. Kuantitasnya setelah itu meja rias Albatros. Meja rias Albatros itu kuantitasnya 2. Kita isikan 2. Setelah meja rias Albatros ada lemari 3 pintu kaca black. Lemari 3 pintu kaca black. Nah, kuantitasnya kita isikan 1. Setelah itu, lemari 3 pintu kaca list tengah. Lemari 3 pintu kaca list tengah. Ini kita isikan kuantitasnya 1. Setelah itu, kitchen set white. Kitchen set white. Ini kuantitasnya 1. Setelah itu, keramik 30 x 30 fancy.
Ini kita isikan 15. Lalu mesin cuci LG. Mesin cuci LG kita isikan 1. Dan yang terakhir yaitu kulkas Panasonic 1 pintu. Ini juga 1 set. Kita cek kembali untuk jumlahnya. 7, 5, 6, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 51. Untuk barunya selesai. Kemudian kita isikan jumlah dari biaya-biayanya. Biaya yang pertama yaitu biaya upah tukang kuli. Akunnya biaya gaji dan upah. Dengan notes-nya kita isikan upah tukang. Upah tukang ini sebanyak 2.520.000. Kemudian yang kedua yaitu ada biaya upah kenek. Ini namanya masih sama, yaitu pakai akun biaya gaji dan upah. Kita notes-nya isi upah kenek. Amount-nya ini 1.200.000. Yang ketiga yaitu biaya upah manggung. Ini sebanyak 1.080.000. Nah, yang selanjutnya itu ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain amount-nya itu 750. Kalau sudah, kita sesuaikan untuk totalnya. Kalau sudah kita input semua untuk dan juga biayanya, kita save and close. Oke, itu untuk transaksi yang kedua. Kita lanjut untuk transaksi yang ketiga. Di sini ada transaksi tindakan dan penagihan biaya atas produk yang diperbaikan tanpa garansi. Tanggal 7 Januari 2010, perusahaan telah selesai memperbaiki AC Samsung AS09XAN milik Bapak Dendi Wijaya. Atas perbaikan tersebut, perusahaan mengenakan biaya perbaikan sebesar 370.000 kepada Bapak Dendi Wijaya dan dibayarkan secara tunai. Nah, untuk transaksi 3 ini ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama itu kita disuruh untuk membuka menu activities, lalu klik RMA Action. Kemudian pada RMA Action nomor itu diisi ACT10001. Kemudian isikan tanggal transaksinya pada entry date itu 7 Januari 2010.
01/2010. Setelah itu pada technician-nya itu kita isikan Sugeng Liyatno. Lalu pilih nomor transaksi EME pada field EME nomor. Kita pilih EME 10001. Lalu pada kolom action itu kita pilih repair atau diperbaiki. Nah, kemudian pada kolom item nomor ini kita pilih jasa perbaikan. Jasa perbaikan dan isikan untuk kuantitasnya itu 1. Kalau sudah, lalu klik save and close. Nah, kita lanjut untuk yang tahap kedua. Tahap kedua ini adalah membuat tagihan atas tindakan yang telah diberikan. Langkahnya itu kita klik activities, kita klik sales, kita klik sales invoice. Nah, pilih nama customer-nya itu Kas IDM. Setelah itu, isikan pada field ship to ini Bapak, alamat Bapak Dendi Wijaya dengan alamat Bapak Dendi Wijaya, Jalan Juanda Raya nomor 154 blok 10 Jakarta. Kalau sudah, isikan pada invoice date-nya itu 7 Januari 2010. Lalu pada tanggal ship date-nya itu juga 7 Januari 2010. Kalau sudah, klik pada ship via-nya itu daerah. Kalau sudah selesai, klik pilihan Select EMA. Select EMA. Select EMA. Lalu klik centang nomor EMA 10001, lalu klik OK. Isikan untuk harga jasa perbaikannya itu 370. Di unit price-nya. Ini 370. Setelah itu, klik pilihan Sales Receipt untuk menginput penerimaan jasa perbaikan dan isi
sales receipt. Kemudian kita isikan tanggal transaksinya pada payment date-nya. Pada payment date-nya itu 7 Januari 2010. Untuk payment date-nya. Setelah itu pada check date-nya juga 7 Januari 2010. Kalau sudah seperti itu, pilih pada field bank-nya itu kas IDN. Setelah itu kita klik save and close. Nah, dan ini juga kita klik save and close. Oke, itu tadi untuk transaksi yang ketiga. Kita lanjut untuk transaksi yang keempat, itu adalah perbaikan produk bergaransi. Ini terjadi pada tanggal 12 Januari 2010, di mana perusahaan menerima klaim dari Bapak Setiawan mengenai produk mesin cuci Toshiba yang baru dibelinya seminggu yang lalu. Bapak Setiawan mengklaim bahwa produknya tidak bisa dioperasikan. Saat pengajuan klaim ini, produk tersebut masih dalam masa garansi. Langkahnya, kita buka menu Activities, klik RMA, kita klik New RMA. Kemudian pada claim date-nya, pada date-nya itu kita isikan 12 Januari 2010. 12 Januari 2010, dan pada S-Fix-nya itu kita isikan 18 Januari 2010. Setelah itu pada ship to-nya kita isikan Bapak Setiawan Lui Indah nomor 234 blok B garis miring 20 Jakarta. Nomor teleponnya 0811 66 53 90. Kemudian pada item nomornya kita isikan mesin cuci Toshiba. Mesin cuci Toshiba. Setelah itu pada problem description-nya kita isikan mati total. Kalau sudah, kita klik save and close. Itu untuk transaksi yang keempat. Kita lanjut untuk transaksi yang kelima, yaitu menyelesaikan dan menagihkan pembiayaan pesanan. Tanggal 19 Januari 2010, perusahaan telah menyelesaikan deklarasi rumah Bapak Rudi Sutomo dan menagihkan pesanan atas deklarasi rumah ke Bapak Rudi Sutomo. Nah, ini ada dua tahap. Tahap yang pertama yaitu menyelesaikan transaksi pembiayaan pesanan. Pertama, kita itu buka menu Activities, kemudian kita klik Job Cost, kita klik Roll Over untuk menyelesaikan pesanan. Nah, pada page nomornya ini kita isikan JC 10001. Kemudian pada Roll Over tipenya itu kita pilih to account, dan pada Roll Over date-nya ini kita isikan 19 Januari 2010. 19 Januari 2010. Kemudian pada account nomornya ini kita pilih HPP pesanan. HPP pesanan. Kalau sudah, kita klik OK untuk menyimpan transaksi. Itu untuk tahap yang pertama.
Untuk tahap yang kedua ini adalah menagihkan pesanan ke pelanggan. Nah, langkahnya kita klik menu activities, kemudian klik sales, kita klik sales invoice, kemudian pilih customer-nya itu kas IDM. Nah, pada field ship to kita isikan nama Bapak Rudi Sutomo. Bapak Rudi Sutomo. Kalau sudah, kita tanggal transaksinya pada invoice date-nya kita isi. Invoice date-nya kita isi 19 Januari 2010. Dan juga pada ship date-nya juga sama, 19 Januari 2010. Kalau sudah, lalu kita pilih pada item. Namanya itu pasangan. Jasa pemasangan. Kemudian pada item description-nya itu kita ubah menjadi dekorasi ruangan. Kalau sudah, lalu kita isikan kuantitasnya 1, ada kolom quantity, tagihan ke Bapak di unit price-nya itu 65 juta. Kalau sudah, kita klik. Kita samakan dengan span yang ada di buku. Save-nya itu kita pilih dari. Kalau sudah, kita klik save and close. Untuk transaksi yang ke-6. Itu transaksi yang ke-5. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang ke-6. Transaksi yang ke-6 itu pesanan custom dari pelanggan. Jadi pada tanggal 21 Januari 2010 itu perusahaan mendapat permintaan pesanan dari PT Sentosa untuk membuat pagar tembok pada lahan kosong yang dimiliki oleh PT Sentosa. Nilai kontrak ini sebesar 6.200.000. Perusahaan memperkirakan pekerjaan ini selesai dalam 4 hari. Nah, untuk penginputannya itu kita klik activities. Kita pilih job posting. Kita pilih job posting. Kalau sudah, kita pada file date-nya itu kita isikan 21 Januari 2010. Kalau sudah, untuk keterangannya pada kolom description ini kita isikan pemagangan tembok lahan kosong. Pemagangan tembok lahan kosong. Setelah itu kita isikan pada menu itemnya itu nama produk yang memang dibutuhkan dalam pengerjaan pembuatan pagar tembok. Yang pertama itu ada pasir biasa. Pasir biasa. Untuk kuantitinya itu ada 8. Yang kedua itu ada batu bata.
batu bata ini kuantitasnya ada 500. Kemudian yang ketiga ada semen Holcim. Semen Holcim 50 kg. Ini kuantitasnya ada 5. Kalau semua batu sudah diinput, kemudian kita isikan pada bebannya. Yang pertama itu ada biaya upah tukang kuli. Ini untuk nama akunnya itu biaya gaji dan upah. Di notes-nya upah tukang itu sebesar 840.000. Yang kedua itu ada biaya upah kenek. Ini juga nama akunnya masih sama, yaitu biaya gaji dan upah. Notes-nya kita isi upah kenek. Sebesar 480. Kemudian yang ketiga itu biaya upah mandu. Biaya gaji dan upah, untuk keterangannya kita isikan upah mandu. Ini sebesar 360. Yang keempat itu ada biaya lain-lain. Ini nama akunnya biaya umum dan administrasi lainnya. Ini jumlah 200.000. Oke, itu tadi untuk beban dan juga produknya sudah kita input. Kalau sudah, kita klik save and close untuk menyimpan. Itu tadi untuk transaksi 6. Nah, kita lanjut ke transaksi yang ketujuh. Transaksi ketujuh itu adalah transaksi tindakan atas klaim pelanggan untuk produk bergengsi. Itu terjadi pada tanggal 26 Januari 2010, di mana produk mesin cuci Toshiba yang diklaim Bapak Setiawan digantikan dengan produk mesin cuci Toshiba yang baru. Hal ini dikarenakan produk tidak dapat diperbaiki. Atas pegadaian produk baru, Bapak Setiawan tidak dikenakan biaya apapun karena masih dalam masa garansi produk. Untuk langkahnya, kita klik Activities, kita klik RMA, kita langsung klik RMA Action. Pada field entry date-nya kita isikan 26 Januari 2010. Dan pada technician-nya itu kita isikan Wisnu Alim. Wisnu Alim. MA nomornya itu 002. Dan pada action-nya, pada kolom action itu kita pilih replace. Pada field stock warehouse-nya itu kita pilih elektronik. Dan pada scrap warehouse-nya itu kita klik depan. Kemudian kita klik save and close. Itu untuk transaksi ke-7.
Nah, kita lanjut ke tanggal 8, yaitu penyelesaian dan penagihan pembiayaan pesanan. Itu terjadi pada tanggal 26 Januari 2010, di mana perusahaan telah menyelesaikan pengerjaan tembok pagar lahan kosong yang dimiliki oleh PT Sentosa dan perusahaan mengirimkan tagihan atas penyelesaian pesanan tersebut. Nah, ini ada dua tahap. Tahap yang pertama yaitu menyelesaikan transaksi pembiayaan pesanan. Kita buat nama produk dari menu list. Kita klik list. Kemudian item. Nah, kita ini membuat produk baru, berarti kita klik new. Ini kita tab general umum, itu item tipenya itu inventory type, item nomornya itu kita isikan JOB01. Untuk item description-nya itu kita isikan job product. Dan pada unitnya kita isikan job. Oke, itu untuk tab general. Kemudian untuk bagian tab GL account, inventory account-nya itu kita isikan persediaan pesanan. Inventory account-nya persediaan pesanan. Pada sales account-nya itu kita isikan penjualan pesanan. Kemudian pada sales return account-nya kita isikan return penjualan pesanan. Dan COGS account-nya kita isikan HPP pesanan. Purchase return account-nya kita isikan persediaan pesanan. Kalau sudah, kita klik OK untuk menyimpan. Selanjutnya, itu kita buka menu activities. Kita klik bagian job posting. Job posting kita pilih rollover atau penyelesaian pesanan. Nah, pada kolom page nomor ini kita pilih JC10002. Dan pada rollover date-nya itu kita 26 Januari 2010. Pada item nomornya itu kita pilih job product. Job product dan pada kuantitasnya itu 1. Kuantitasnya 1. Kalau sudah, kita klik OK untuk menyimpan. Itu untuk yang tahap ke-1. Kita lanjut untuk tahap yang kedua, yaitu membuat tagihan ke PT Sentosa atas pesanannya. Kita klik menu activities, kita klik menu sales, kemudian kita klik menu sales invoice. Untuk nama customer-nya kita isi PT Sentosa. PT Sentosa. Kemudian untuk tanggal transaksinya pada kolom invoice date-nya itu kita isikan 26 Januari 2010. Pada ship date-nya juga sama 26 Januari 2010. Januari 2010, kemudian kita pilih shape fee-nya itu direct. Pada menu item nomor itu kita isikan job product.
Kalau sudah, kita isikan kuantitasnya 1 dan unit price-nya itu sebesar 6.200.000. Kalau sudah, untuk pada nama item description-nya itu kita isikan tembok pagar. Kalau sudah, kita klik save and close. Kita klik yes. Oke, baik, itu adalah pengerjaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.